Oke, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Widya Rahmawati selaku narasumber workshop siang hari ini, yang saya hormati segenap dosen Unusia, yang saya hormati kru dari NU Online, dan para peserta workshop yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan acara workshop Kiat Pendampingan Belajar Digital Generasi Alfa. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari Bu Widya Rahmawati, kemudian acara berikutnya tanya jawab, dan dilanjutkan dengan penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, acara workshop kali ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, masuki acara yang berikutnya, yaitu pemaparan dari Ibu Widya Rahmawati. Jadi tema workshop kali ini adalah Kiat Pendampingan Belajar Digital Generasi Alfa. Jadi generasi Alfa itu adalah generasi yang lahir mulai dari tahun 2010 ke atas. Berarti kalau dikonversi ke usia anak ya, paling tua usia generasi Alfa saat ini adalah usia 11 tahun. Berarti sekitar usia-usia anak SD atau MI gitu ya. Nah, mereka generasi Alfa ini adalah generasi yang lahir pertama kali pada era digital, sehingga mereka ini sangat akrab dengan dunia digital. Mereka dekat dengan yang namanya gadget gitu, karena hampir setiap hari mereka bersentuhan dengan gadget. Apalagi di masa pandemi seperti ini, yang mana pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga mereka belajar dengan memanfaatkan media-media digital seperti media WhatsApp, Zoom, kemudian media YouTube, Google Meet, dan masih banyak media-media yang lainnya. Nah, tentunya ketika mereka belajar, itu mereka perlu mendapatkan pendampingan dari para orang tua. Nah, melalui workshop ini, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana sih kiat-kiat pendampingan belajar digital untuk mereka generasi Alfa. Nah, sebelum Bu Widya memaparkan materi workshop tersebut, saya akan membacakan CV dari Ibu Widya Rahmawati. Saya share screen. Jadi Ibu Widya Rahmawati ini memiliki nama lengkap Widya Rahmawati Alnur, tempat tanggal lahir Cilacap 21 Maret 1994, kemudian alamat asal Jalan Sukun RT 01 RW 06 Desa Karangkandi, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, kode pos 53274, dan alamatnya yang sekarang adalah Jalan Matraman Dalam 2, nomor 5 RT 10 RW 08, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ini
persisnya di belakang kampus Unusia ya, karena beliau ini salah satu dosen di Prodi PGMI Unusia. Kemudian latar belakang pendidikan beliau, MI Nurul Huda Karangkandri Cilacap, SMP Negeri 2 Kesugian Cilacap, SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen Banyumas, S1 di PGMI IAIN Purwokerto, dan S2 di PGMI IAIN Purwokerto. Nah, Bu Widya ini juga aktif di organisasi ya, antara lain di HMPS PGMI IAIN Purwokerto, kemudian DEMA IAIN Purwokerto, PMII Purwokerto, dan anggota PD PGMI Indonesia. Nah, barangkali ada yang mau belajar langsung dengan Ibu Widya, bisa menghubungi kontak person 081 385 520 322. Nah, demikian kurikulum vitae dari Ibu Widya Rahmawati. Selanjutnya langsung saja ya ke pemaparan inti dari Ibu Widya Rahmawati. Silahkan Ibu Widya Rahmawati. Ibu Widya suaranya belum masuk ya? Ibu Widya kampungnya sama dengan saya, Bu. Saya juga Purwokerto. Aji Barang. Belum masuk juga ya suaranya. Sudah masuk suara saya? Iya, iya, tapi mungkin lebih dekat lagi ya mic-nya. Atau bisa ditaruh di dada seperti itu. Tadi sempat ada sedikit. Belum ya, Mas? Masih cukup kecil. Sebentar, saya ganti headset aja kali ya. Iya, mungkin seperti itu. Halo? Masih Ya, kecil? Bu. Ya, udah bagus, lebih besar sekarang. Oke. Kalau udah posisinya nyaman, aman, boleh dimulai. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing bersama begitu ya, karena sebenarnya mungkin saja Bapak Ibu peserta ini akan lebih paham atau punya pengalaman yang lebih banyak daripada saya tentang bagaimana mengawal ya. Tadi disebutkan oleh Mbak Asna bagaimana kiat-kiat mengawal pembelajaran di era digital ini khususnya untuk generasi-generasi muda yang tadi dijelaskan generasi alpha, yang kira-kira generasi alpha ini adalah mereka-mereka anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kebetulan mungkin karena saya dan Bu Asna ini memang berasal dari prodi yang sama di Unusia, di PGMI begitu. Mungkin kami banyak mengajarkan atau banyak bersentuhan dengan anak-anak ya di sekolah maupun memberikan penyuluhan-penyuluhan di sekolah dasar seperti itu. Baik, saya mohon share screen ya. Apakah sudah nampak? Iya, Bu, tampak, Bu. Ya. Oke, di sini sebenarnya tidak hanya orang tua ya yang memang memandu langsung pembelajaran di era digital, terutama orang tua yang ada di sekolahan, yakni guru, pastinya harus mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan segala
media, kemudian peralatan yang dibutuhkan selama pembelajaran berbasis daring, kemudian bagaimana kiat-kiat yang pas, kemudian bagaimana cara-cara yang tepat untuk membantu mensukseskan di mana daring ini adalah satu tantangan khusus ya untuk kita orang tua, kemudian untuk guru khususnya di sekolah supaya tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Di sini kita nanti akan lebih banyak share tentang bagaimana peran orang tua ya. Dimaksudkan adalah orang tua yang ada di rumah, Bapak dan Ibu, yang mengawal pembelajaran anak-anak di era digital, khususnya untuk sekolah dasar. Nah, di sini saya menyebutkan ada beberapa komponen ya tentunya. Di sini ada anak, kemudian ada orang tua, ada sekolah, ada faktor penghambatnya, ada faktor penunjang, kemudian goal yang harus dicapai. Di mana semua orang tua juga berharap bahwa pembelajaran daring ini tentunya jangan sampai mengurangi nilai-nilai karakter atau nilai-nilai sikap positif yang biasanya memang diterapkan langsung di sekolah, kemudian secara langsung dipantau oleh guru dan sebagainya. Kali ini pembelajaran daring itu dilalui oleh siswa di rumah, kemudian orang tua dengan berbagai kesibukan tentunya ya harus bisa memantau memantau dalam arti maksudnya mungkin kalau orang tuanya itu sibuk full dari pagi sampai sore misalnya, bagaimana orang tua juga harus bisa mengontrol, misalnya dengan cara menanyakan bagaimana perkembangan pembelajarannya si anak di sekolah, atau apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, kemudian juga mungkin atau tugas-tugas yang memang dalam implementasi kurikulum di SD ini mengharuskan orang tua ini terlibat aktif, misalnya ada proyek-proyek, misalnya tugas-tugas yang melibatkan langsung orang tua, begitu. Kemudian sekolah selain juga menyiapkan sumber daya manusianya atau gurunya, leader ya, maksudnya di sini adalah mereka sebagai inti orang yang menyampaikan pembelajaran. Kemudian sekolah juga harus melihat juga bagaimana kesiapan sarana-prasarana yang dibutuhkan selama pembelajaran daring. Tentunya sekolah ini tidak jauh beda yang seperti pembelajaran-pembelajaran yang luring, baik itu secara fasilitas, pasti harus menggunakan komputer atau laptop dan sebagainya, kemudian jaringan internet karena harus terkoneksi dengan internet untuk kelancaran pembelajaran atau pelatihan-pelatihan lainnya, seperti itu. Sehingga goal atau tujuan pembelajaran di sekolah tertentu itu tercapai. Mestinya memang perlu banyak persiapan, banyak yang harus disiapkan oleh guru, oleh sekolah, dan yang lainnya, karena pandemi ini memaksa kita untuk lebih akrab ya, dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti itu. Kemudian tadi disebutkan oleh Mas Nah, bahwa generasi Alpha ini mungkin anak-anak hari ini, yang lahir hari ini di atas tahun 2010 ya. Ya betul, generasi Alpha ini adalah generasi milenial yang grace gitu ya, baru lahir di tahun-tahun 2010 sampai kurang lebih 2025. Sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan lebih akrab dengan teknologi, bukan tidak juga mengesampingkan ya bahwa generasi-generasi sebelumnya, mungkin generasi saya dan sebelum saya mungkin sudah akrab dengan teknologi-teknologi komputer, tetapi mungkin keakraban kita itu tidak sedini mereka-mereka yang baru lahir hari ini, ya kan. Kemudian internet
Iya, mungkin bisa oke. Saya lanjutkan. Jadi generasi Alpha ini lahir itu sudah akrab sekali dengan internet, gadget dan sebagainya itu mereka sudah mengalami sejak mereka lahir begitu ya. Dulu pas saya itu punya handphone yang poliponik dulu ya, 3315 yang sebagainya yang masih pencetan aja itu udah bangga sekali. Tetapi hari ini itu handphone apa, bahkan mungkin anak-anak hari ini itu udah nggak njamani gitu ya, nggak menemukan benda yang estetik itu kayak gitu karena mereka lebih akrab dengan Android bahkan Apple dan sebagainya bahkan mungkin sudah bisa dipastikan generasi Alpha ini lebih canggih, lebih pintar, lebih mahir dalam mengoperasikan gadget daripada kita semua seperti itu. Mereka lebih akrab dengan game-game online dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua membimbing, kemudian mempersiapkan juga ya, baik dari pertama mempersiapkan sekarang pembelajaran daring berarti harus punya handphone, kemudian juga basisnya Android, kemudian harus paham, kemudian harus tahu sebagai orang tua ya, karena kan bisa jadi anak juga kalau yang baru pegang Android misalnya, pasti akan butuh bimbingan, kemudian juga kita harus berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya, selain teknologi, selain juga misalnya jaringan internet, kuota, dan sebagainya, itu harus dipersiapkan betul. Kemudian saya lanjut karakteristiknya, bahwa generasi Alpha ini ada beberapa pembagian ya, beberapa step ya. Di antaranya anak usia 1 sampai 6 ini mempunyai karakteristik di mana kecakapan moral ini berkembang, aktivitasnya itu mulai aktif gitu ya. Maksudnya dari mulai belajar di mana di situ lingkungan primernya adalah keluarga seperti itu, dia mulai banyak tahu, kemudian ingin mencoba misalnya apa sih ini, anak-anak usia 1 tahun, 2 tahun itu lagi penasarannya hal-hal baru atau benda-benda yang mereka pegang itu akan akan lebih ditelusuri ini apa kayak gitu. Biasanya anak-anak usia 1 tahun kemudian menemukan satu benda, biasanya mereka akan langsung refleks menggigit atau memakan seperti itu. Itu juga upaya dari si anak untuk mengenali, oh ini benda namanya ini atau oh rasanya ini dan sebagainya. Kemudian permainannya mungkin masih bersifat individu ya. Kemudian karena masih lingkungan yang mereka alami di sini ada sabun, lingkungan rumah dan lingkungan anak-anak seperti ini itu adalah anak-anak dari 1 sampai 6 ini adalah mereka pendengar yang baik. Makanya kita juga selaku orang tua ya di rumah atau orang-orang saudara-saudara di sekitar itu akan lebih bagus kalau ketika berkomunikasi, ketika membangun kedekatan seperti itu dengan anak-anak usia sekian, itu harus jeli dalam memilih kata-kata. Karena di sini anak-anak itu adalah pendengar yang baik, suka mendengarkan cerita, ya kan? Dari situlah mulai anak menirukan kata-kata sederhana, mungkin juga dari yang mereka lihat, kelakuan-kelakuan atau sikap-sikap yang kita tunjukkan seperti itu. Kemudian pada usia selanjutnya, yakni 6 sampai 8 tahun, itu motorik
psikomotoriknya semakin berkembang, permainannya bersifat kelompok, lebih banyak juga berinteraksi dengan orang ya, secara lebih luas, mungkin mereka sudah lebih, bebas ya, maksudnya, mau bermain dan bergaul, di lingkungan yang lebih luas, kemudian ini juga sudah masuk di usia-usia di mana mereka sekolah ya, sekolah secara formal dari mulai, mungkin, dari TK ya, lulusan TK kemudian masuk di sekolah dasar, mereka, banyak bertemu dengan orang, kemudian mulai mandiri atau tidak tergantung pada orang tua. Biasanya setelah TK, mungkin ada ya, adik-adik kita atau, saudara yang dari PAUD mungkin ke TK masih ditunggui sama ibunya atau sama bapaknya misalnya. Nah, di usia 6 sampai 8 tahun ini mereka sudah masuk di, sekolah dasar biasanya sudah lebih mandiri. Kemudian, apa namanya, sudah mulai ada rasa tanggung jawab terhadap apa yang, dia punya, kemudian, punya teman-teman karena lebih banyak, berinteraksi dengan kelompok-kelompok ya kan. Punya, "Oh saya temannya ini dan itu," seperti itu. Biasanya mainnya di sini dan di sana, seperti itu. Nah, di usia 8 sampai 12 tahun, koordinasi, psikomotoriknya semakin baik, kemudian lebih teratur, disiplin. Nah, di sini mereka, lebih, apa namanya, sudah mengenal waktu misalnya, sudah tahu, "Oh, jam sekian itu saya harus apa, oh waktunya sekolah, oh waktunya sholat," misalnya. Kemudian waktunya untuk, mandi dan sebagainya. Kemudian di sini, anak-anak itu, apa ya, rasa ingin tahunya itu lebih lebih meningkat, kemudian, caranya itu akan lebih teratur. Mungkin dari yang usia 1 tahun mereka cuma, "Oh oh ini, barang A, oh ini rasanya manis, oh ini asin," seperti itu. Nah, kalau di usia 8 sampai 12 tahun, mereka sudah tahu, berpikir secara, apa ya, sistematis. Misalnya, ini namanya buah mangga. Biasanya kalau matang itu warnanya apa? Kayak gitu. Kemudian, eee, kalau masih mentah warnanya apa? Oh rasanya ini, rasanya asam, rasanya manis, dan sebagainya. Kemudian, sudah, berpikir menggunakan logika ya, karena tadi untuk melogikakan, warna, rasa, kemudian bagaimana cara membentuk misalnya, oh ini kotak, biasanya, yang kotak itu, benda-benda seperti apa sih? Oh gardus, oh oh cara melipat gardus bagaimana? Oh cara membuang sampah di mana? Dan sebagainya. Itu, anak-anak usia 8 sampai 12 tahun. Kemudian sudah memahami peraturan. Jadi, oh di sekolah itu harusnya, memakai seragam atau, harus, sering bertanya apabila tidak paham dan sebagainya, atau peraturan-peraturan sekolah yang lain. Kemudian di sini, kita selaku orang tua, mungkin orang tua ini akan lebih fair ya, kita bagi menjadi 2, ada orang tua di rumah dan ada orang tua di sekolah. Mereka semua mempunyai beberapa peran, di antaranya adalah, eee, pendukung, fasilitator, katalisator atau filter, kemudian konsultasi. Nah, di sini, orang tua, baik itu guru dan orang tua di rumah, memang sudah, selayaknya mendukung, pembelajaran, yang dilakukan oleh siswa atau anak. Karena, kita pahami bahwa tugas seorang anak ya, di usia-usia alfa pasti adalah belajar. Kemudian, memfasilitasi, fasilitator ini tidak hanya memfasilitasi sebagai, apa, barang-barang yang dibutuhkan, tetapi juga, memfasilitasi sebagai orang-orang yang, nyaman untuk, diajak, kerjasama ataupun, keluh kesah seperti itu. Karena, kita sadari bahwa pasti anak-anak itu mengalami, kesulitan belajar atau ketidakpahaman materi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada filter informasi, karena,
memang media-media online ya, atau media-media pembelajaran digital hari ini adalah media yang terkoneksi langsung dengan internet. Kita pahami bahwa internet ini membuka jaringan informasi seluas-luasnya, bahkan kita pahami mungkin bisa jadi tidak ada batas apapun untuk mengaksesnya, seperti itu. Jadi orang tua dan guru juga harus jeli, harus pandai untuk memfilter mana yang layak dikonsumsi oleh anak-anak, mana yang tidak layak dikonsumsi anak-anak. Bagaimana caranya? Mungkin bisa jadi situs-situs yang digunakan atau aplikasi yang digunakan itu memang aplikasi yang ramah anak-anak. Misalnya YouTube juga YouTube Kids misalnya. Kemudian kita orang tua juga menggali informasi, apa sih channel-channel yang bisa diikuti anak-anak, terutama anak-anak di Indonesia ya. Karena mungkin akan beda cerita kalau anak-anak di luar negeri, seperti itu. Kemudian sebagai orang yang menerima konsultasi, menerima keluhan, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan selaku orang tua dan guru, menjadi teman yang baik seperti itu, agar anak-anak itu merasa bahwa ketika mereka ada kesulitan, ketika mereka ada hambatan untuk belajar, itu mereka punya kawan. Oh, saya harus seperti ini, harus lebih terbuka kepada orang tua, harus sering berkomunikasi seperti itu. Kemudian disitulah timbul berbagai tantangan karena generasi orang tua ini bukan tidak hanya generasi orang tua milenial ya, tetapi mungkin ada juga orang tua yang memang nggak tahu atau bahkan tidak pernah bersentuhan langsung dengan teknologi. Bagaimana orang tua dulu gitu ya, orang tua yang belum pernah mungkin punya HP aja masih deg-deg gitu ya, maksudnya deg-degan pegang HP aja udah gugup dan sebagainya, memfasilitasi anak sudah pasti. Tetapi di sini orang tua juga harus bisa menanamkan pendidikan karakter. Maksudnya it's okay anak-anak akrab dengan Android, dengan situs-situs internet dan sebagainya, tapi anak-anak juga harus ditanamkan sikap-sikap positif, sikap-sikap karakter, misalnya harus selalu disiplin, jujur, kemudian bertanggung jawab, sesuai dengan etika dan moral yang berlaku. Jangan sampai mentang-mentang ya, misalkan mungkin ini sering terjadi, misalkan pembelajaran daring, bagus, anak-anak sudah terfasilitasi dan sebagainya, tetapi kadang-kadang yang tidak kita sadari misalnya, di sela-sela misalnya gurunya sedang menjelaskan, mereka tidak fokus, kemudian bermain sendiri atau bahkan menimpali apa yang sedang diterangkan oleh guru dengan cara open mic, ngomong dan sebagainya atau langsung chat dan sebagainya. Kemudian chatnya itu juga menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya kurang sopan atau lebih menganggap gurunya ini teman sebayanya dan sebagainya. Itu juga salah satu contoh kekurangan atau penghambat di mana pembelajaran berbasis daring dan digital pada hari ini. Kemudian fenomena pada hari ini mungkin Bapak dan Ibu sudah akrab ya dengan fenomena child free. Mungkin ini berhubungan erat bagaimana seseorang menyiapkan diri begitu ya, seseorang yang sudah berumah tangga misalnya atau pasangan suami istri menimbang, memperhatikan, kemudian memutuskan bahwa tidak ingin mempunyai anak karena melihat berbagai faktor. Misalnya ketakutan-ketakutan, di antaranya mungkin ketakutan bahwa kita nanti orang tua bagaimana nih mengawal pendidikan anak. Kita orang tua khawatir tidak bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak. Apalagi di zaman yang serba maju seperti ini. Mungkin juga dari faktor finansial, dari faktor kesiapan secara
psikologi mungkin ya, kemudian dari faktor-faktor yang lain, mungkin juga apa namanya, sudah menjadi pilihan pasangan yang menikah kemudian tidak mau punya anak. Mungkin beberapa media sosial sudah banyak ya membahas ini, kemudian juga kalangan ulama juga sudah membahas tuntas bahwa child free ini adalah sebuah pilihan ya, otomatis sebuah pilihan orang yang sudah berkeluarga tapi tidak mau mempunyai anak. Ini mungkin bagi sebagian orang ada pro, ada juga yang kontra. Di sini ada beberapa cara atau alternatif yang bisa kita golongkan sebagai child free. Mungkin ini cara-cara yang dirangkum dari berbagai sumber ya, seperti itu. Ada 5 cara, di mana yang pertama ini adalah tidak menikah sama sekali. Kemudian yang kedua, dengan cara tidak menikah atau tidak menumpahkan sperma di rahim setelah berhubungan, seperti itu. Kemudian menahan diri, benar-benar tidak berhubungan setelah menikah, atau dengan berhubungan tapi tidak memasukkan, menumpahkan di luar vagina, kemudian menghilangkan sistem reproduksi. Dari kelima cara ini, cara yang kelima ini, secara pandangan Islam itu cara yang diharamkan. Kalau nomor 1 sampai 4 ini cara yang dibolehkan, hukumnya mubah ya. Kalau saya kutip dari media-media online NU Muhammadiyah, mungkin ini cara-cara yang bisa kami rangkum seperti itu. Bapak Ibu sekalian mungkin banyak yang sudah paham ya, mungkin juga mendalami bagaimana hukum secara apa namanya, dalil-dalilnya dan sebagainya. Tetapi mungkin child free ini timbul dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Tidak lepas juga dari permasalahan-permasalahan pendidikan tentunya. Karena mungkin kekhawatiran orang tua setelah mempunyai anak, kemudian tidak bisa memenuhi tuntutan pendidikan, atau kemudian khawatir apabila mempunyai anak mengurangi kebebasan secara pribadi seperti itu ya. Kemudian juga mengurangi hal-hal yang tadinya itu hobi misalnya, setelah punya anak saya jadi tidak bisa melakukan hobi, kemudian juga punya anak itu adalah apa ya, menguras pendapatan secara terus-menerus dan sebagainya, masalah finansial dan sebagainya itu mungkin latar belakang kenapa ada orang-orang yang memang memilih untuk tidak mempunyai momongan, seperti itu. Nah, di sini juga kita apa ya, wajib menghormati apa yang menjadi pilihan, tetapi juga kita sebagai saya pribadi itu juga masih apa ya, bertanya-tanya kenapa juga orang mau menikah kemudian tidak mau mempunyai anak, sementara di luar sana yang menikah bertahun-tahun banyak juga yang belum punya anak dan sangat ingin punya anak, seperti itu. Ini pandangan Islam memandang bagaimana orang-orang yang apa ya, menyatakan dirinya adalah child free seperti itu. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak mewajibkan pasangan yang menikah mempunyai anak. Bahkan itu menjadi hal individual yang bahkan negara tidak dapat memaksakan atau melarang child free ini. Namun, nah di sini Islam tetap menghimbau kepada pasangan yang telah menikah itu mempunyai keturunan. Untuk apa? Untuk meneruskan generasi, untuk apa namanya ya, meneruskan dakwah ya, begitu. Dan banyak sekali apa ya, statement-statement mengenai child free ini, bahwa apa, banyak ulama yang memang memandang bahwa ketika orang-orang memilih untuk child free itu adalah keegoisan,
keegoisan secara individu dan sebagainya, tidak bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan sebagainya. Dipahami bahwa sakinah mawaddah warahmah di situ akan lebih lengkap seperti itu ya, apabila ada hadir anak atau momongan setelah menikah, seperti itu. Kemudian kekhawatiran-kekhawatiran, misalnya saya takut nih nanti setelah punya anak saya nggak bisa menyekolahkan secara maksimal, atau saya nggak bisa memenuhi kebutuhannya secara bagus, baik, kayak gitu. Saya takut dengan penghasilan segini, sekian, dan sebagainya, saya nggak bisa memberikan yang terbaik, kemudian nanti malah saya setelah punya anak ini dan itu tidak bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, banyak terforsir ke anak, nanti juga mungkin dari anak kita jadi berantem masalah sepele dan sebagainya. Itu semua adalah faktor-faktor yang bisa di preventif, maksudnya bisa dicegah, kemudian bisa diatur sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, seperti itu. Jadi ketakutan-ketakutan itu sebenarnya mungkin akan lebih rasional kalau kita berpikir secara logis, kemudian memperhatikan segala pendukung. Jadi tidak khawatir yang tanpa alasan seperti itu juga harus kita lakukan sebagai orang tua dan sebagai makhluk Allah, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti kita bisa sambung dengan sharing. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau banyak hal-hal yang memang saya sampaikan tetapi kurang mewadahi dan sebagainya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, ini pemaparan dari Ibu Widya. Jadi kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak belajar online atau ketika mereka belajar dengan menggunakan pembelajaran digital, ada beberapa hal yang menjadi perhatian para orang tua, ya. Nah, kepada para peserta workshop ini, silakan bisa mengajukan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan kepada Bu Widya, bisa melalui kolom chat di Zoom atau dengan raise hand, ya. Jadi ini sesi pertanyaan sudah dibuka, jadi para peserta bisa bertanya melalui chat room di Zoom atau dengan raise hand. Silakan. Mungkin sambil kita ngobrol santai ya, sambil menunggu yang mau bertanya seperti itu. Kita yang ada di sekolahan ya, seperti guru, dosen, dan sebagainya, itu juga sebenarnya antara tantangan dan juga penghambat ya, kegiatan pembelajaran secara daring, kemudian dengan tuntutan administrasi, tuntutan sukses tujuan pembelajaran, dan sebagainya, itu juga lumayan menyita dan memforsir pikiran ya. Kemudian kita juga mau nggak mau harus siap seperti itu ya, untuk selalu belajar, kemudian akrab, menguasai teknologi yang selalu berkembang pada saat ini. Tapi sisi lain, dari sudut pandang lain juga, pembelajaran daring ini memberikan manfaat secara tidak langsung karena sebenarnya memaksa Bapak Ibu guru, dosen, dan tenaga pendidik di mungkin sekolah non formal
juga harus terampil begitu kan, kreatif, inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang memang goal-nya adalah tercapai tujuan pembelajaran dan pendidikan pada satu lembaga seperti itu. Mungkin dari dulu ya kita tidak terbesit ya untuk hidup di zaman-zaman yang serba digital, serba online, serba serba canggih seperti itu ya. Nah, sekarang ini kita ada di zaman yang serba dimudahkan sebenarnya karena tidak harus berpindah tempat, kita sudah bisa melihat wajah, kita sudah bisa bercengkrama meskipun secara virtual seperti itu. Nah, di sini sumber daya pendidik harus memang siap. Nah, orang tua, kemudian guru, kemudian sekolah juga harus prepare semua yang dibutuhkan seperti itu. Terutama kemampuan guru dan dosen dalam menguasai teknologi. Misalnya hari ini perkuliahan menggunakan Google Meet, terus Zoom Meeting atau Skype dan lain sebagainya, itu juga harus dipersiapkan, bukan hanya tahu seperti itu ya, tahu oh pakainya seperti ini, oh ternyata ada fitur-fitur yang lain dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita cara memberikan materi, oh ada share screen. Kalau misal kita mau membagi kelompok misalnya, ada breakout room dan sebagainya, mungkin itu fasilitas-fasilitas di Zoom ya contohnya yang bisa kita manfaatkan ketika pembelajaran daring. Kemudian orang tua nih, kadang-kadang kan orang tua tuh bingung nih, bagaimana nih sekali pegang HP terus nggak bisa dilepas atau mentang-mentang lagi belajar nanti malah ternyata pas dicek ternyata bukan lagi ngerjain tugas tapi lagi nonton YouTube atau main game dan sebagainya. Mereka lebih akrab dengan nama-nama game online, kemudian lebih asik membicarakan bagaimana strateginya nih biar menang ini itu, gimana nih top up dan sebagainya yang saya juga tidak tahu itu ya. Mungkin bukan masuk generasi alfa ya kalau saya. Jadi saya tidak paham, oh apa sih ini yang dibicarakan anak-anak? Ternyata game online. Mereka lebih akrab itu dibanding dengan materi-materi yang disampaikan oleh guru. Mereka kalau sudah misalnya di jam 8 sampai jam 10 itu belajar, setelah itu ada tugas yang harus ditumpuk di sore hari ya mereka setelah itu ya nggak tahu apa yang tadi diajarkan guru, kemudian lebih akrab dengan setelah itu pasti mereka main game online, nonton YouTube dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin tantangan besar ya untuk kita ke depannya bagaimana kita memahami betul karakteristik generasi alpha khususnya kita yang bersentuhan langsung guru-guru yang ada di SD, MI seperti itu. Bagaimana kita merebut konsentrasi mereka, merebut daya ingin tahunya itu ke kita, bukan ke hal-hal lain seperti game online seperti itu. Mungkin dari inovasi-inovasi media yang digunakan bisa jadi mungkin kita harus memang belajar beberapa aplikasi pembuat media pembelajaran dan sebagainya. Mungkin anak-anak juga akrab dengan beberapa fitur penyedia layanan pembelajaran digital. Misalnya ada Grid Edu, kemudian ruang guru atau ruang belajar ID dan sebagainya, di mana di situ tersedia berbagai layanan fitur yang memang dapat menarik minat belajar siswa. Misalnya di fitur-fitur tertentu mungkin ada gambar-gambar yang menarik, tetapi memang menyisipkan materi-materi pembelajaran seperti itu. Tapi hari ini mungkin di daerah Bapak Ibu mungkin sudah mulai ya ada beberapa sekolah dasar atau MI yang melakukan penerapan pembelajaran tatap muka terbatas seperti itu dengan berbagai aturan, kemudian volume atau jumlah siswa yang dibatasi setiap kelas, setiap pertemuan, itu juga sudah mulai ya
Jadi saya pernah satu pagi gitu lihat anak-anak pakai seragam, loh mau kemana? Ternyata mereka sudah mulai sekolah tatap muka, tetapi tetap menerapkan prokes, kemudian satu kelas cuma 50% dan sebagainya di sistem rolling. Kemudian ada juga di daerah saya ya, TK, kemudian mereka masuk tapi cuma 1 jam, itu juga mungkin sekarang menandakan bahwa bumi kita semakin membaik seperti itu ya. Kemudian pandemi ini akan menjadi apa namanya, penyakit yang biasa-biasa dan pembelajaran akan pulih, maksudnya akan bisa berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Namun harusnya tidak apa namanya, menjadikan guru-guru kita itu sebentar lagi juga tatap muka, ngapain kita ini itu, kayak gitu. Itu tetap perlu karena kita berhadapan langsung dengan generasi alpha yang ramah internet dan mudah menguasai teknologi. Jangan sampai kita dikatakan misalnya kita telat atau kalah telak, kalah maju kayak gitu ya. Kalah pinter, kalah saing dan sebagainya dari murid-murid kita. Jangan sampai murid kita memandang bahwa lah guru kok nggak bisa ini, kok nggak bisa itu, gitu. Jadi di sini guru atau dosen itu juga harus memutar otak, kemudian lebih berinovasi, kemudian selalu berkreasi seperti itu untuk bagaimana nih anak-anak bisa tertarik dengan materi yang saya bawakan, bagaimana anak-anak bisa enjoy dengan pembelajaran yang ada di kelas saya dan sebagainya. Mungkin sebenarnya media, strategi, kemudian apa namanya, metode pembelajaran yang sudah kita pelajari ya tentunya di bangku kuliah atau sudah kita dapatkan dari praktek-praktek atau apa namanya, pelatihan-pelatihan itu bisa kita terapkan di pembelajaran-pembelajaran berbasis daring seperti itu. Kemudian kita mix-kan misalnya satu strategi dengan strategi yang lain, oh ternyata bagus nih, nanti kita bisa mix-kan untuk materi-materi tertentu. Kemudian kita coba terapkan seperti itu, kita evaluasi, oh setelah diterapkan ternyata nilainya anak-anak itu bagus seperti itu. Itu juga bisa. Kemudian di era yang serba digital ini, jangan mengerucutkan atau menyempitkan pemahaman bahwa belajar ya kalau sudah tahu A, B, C, 1, 2, 3 itu ya sudah selesai. Belajar itu tidak hanya memasukkan pengetahuan baru ya, tetapi juga menggali potensi yang ada pada diri siswa. Misalnya potensinya itu bisa tuh memfasilitasi bakat dan minatnya siswa sebagai apa namanya juga penyemangat dia belajar begitu kan. Jadi misalnya nih satu tugas itu bisa ditampilkan atau apa namanya luarannya itu tidak hanya satu macam, misalnya tugasnya adalah mengamati lingkungan sekitar rumah atau mencari apa namanya tumbuhan yang ada di rumah misalnya. Tugasnya tidak harus foto ya, misalnya oh foto ini dan itu juga sebenarnya sudah mewakili. Tetapi juga misalnya bagi anak-anak yang suka menggambar, boleh saja hasilnya nanti berupa gambar, tulis tangan dan sebagainya, coret-coretan siswa kan. Kemudian misal juga bisa mungkin tidak hanya gambar, mungkin dijadikan seperti komik, ada cerita-cerita lucunya, misalkan oh pas mengamati itu kita nemuin ada ayam, ada apa dan sebagainya, mereka tulis itu juga bisa. Jadi apa namanya guru juga harus
pintar-pintar dalam menangkap ini si A memang jagonya di sini. Jadi tugas-tugas itu juga jangan terlalu monoton. Hasilnya gambar disetorkan lewat WhatsApp grup dan sebagainya. Itu jangan terkotak-kotak jadi sempit seperti itu. Kemudian apa namanya? Cara menyampaikan, cara menjelaskan itu juga harus di-improve, diinovasi. Misalkan membuka pembelajaran ya jangan selalu monoton, di absen ini itu, kemudian langsung, "Baik anak-anak, hari ini kita belajar ini," kayak gitu. Misalkan dikasihlah brainstorming atau cerita-cerita pendek, cerita-cerita atau sekedar memaparkan tadi pagi saya melihat atau membaca di koran apa dan sebagainya yang berkaitan dengan materi. Jadi anak-anak juga sudah, penasaran nih Bapak dan Ibu guru ini mau cerita apa sih sebenarnya? Di balik cerita ini tuh apa sih yang mereka mau jelaskan dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu, ayo Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang mau sharing pengalaman juga boleh ya. Kemudian yang mau bertanya mungkin nanti saya bisa menjawabnya atau Bapak Ibu mau apa namanya, biasanya kan di daerah-daerah kayak gitu kan biasanya ada, di tempat saya ini metode ini atau saya sebagai orang tua tuh menerapkan seperti ini loh ke anaknya, supaya belajarnya mereka itu mengena, kemudian tidak selalu tergantung pada gadget dan sebagainya. Trik-trik seperti apa yang diterapkan para orang tua boleh juga di-share di sini. Silakan Bapak dan Ibu. Ini ada pertanyaan Bu Widya Oh iya. dari Langit Biru. Pertanyaannya, kalau anak sudah terlanjur kecanduan game, solusinya gimana ya? Sementara ibunya juga sudah terlanjur kecanduan medsos sama belanja online, gimana ini? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kecanduan itu berarti kan tergantung sekali begitu ya, tergantung sekali pada gadget, kemudian ibunya juga ya check out seperti itu, check out belanjaan maksudnya di e-commerce seperti itu. Jadi trik yang bisa dialihkan ya, misalnya kita bisa lah orang tua itu ini membuat kesepahaman atau kesepakatan di mana orang tua dan anaknya itu gini, dijadwal misalkan berapa lama mereka boleh menggunakan gadget. Kemudian tadi fitur-fitur di gadget itu apa ya, harus kita pantau. Maksudnya jangan sampai fitur-fitur yang ada di gadget ini meracuni baik pikiran anak, kebiasaan anak dan sebagainya. "Loh, kamu melakukan ini tuh dari mana?" "Saya lihat di TikTok," gitu kan, "saya lihat di YouTube," dan sebagainya. Mungkin akan lebih bagus Bapak dan Ibu itu juga mengecek ya, ini apa namanya, gadget anak saya isinya apa aja, yang nggak bagus ini harus di-delete dan sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan kesepakatan ya, kita harus gini, di luar jam ini kalian nggak boleh nih pegang HP. Silahkan kalian keluar, main sama temannya. Saya sih yakin banyak juga teman-teman yang sebayanya juga main di luar ya, jangan sampai apa namanya, anak-anak mengira tuh, "Lah orang ini juga bawa HP ke sana." Akan lebih asik sebenarnya mereka dibiarkan untuk main secara bebas di luar dengan teman-temannya, seperti itu. Kemudian ketika memang biasanya ada yang lebih parah misalnya kecanduan gadget itu sampai kalau nggak pegang gadget itu sampai nangis-nangis, sampai kejang-kejang dan sebagainya. Bahkan ketika sering menggunakan game online itu tangannya bisa bergerak sendiri seperti itu. Itu adalah kecanduan yang sudah terlampau parah seperti itu dan itu harus ditangani oleh psikiater, kemudian dikonsultasikan kepada psikolog atau
apa namanya, dokter yang memang menangani masalah-masalah seperti itu. Kemudian kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu atau orang tuanya itu sudah kecanduan untuk belanja online seperti itu, tidak tidak kalah saing nih, karena anaknya juga ini game online, mesti bapak ibunya juga belanja online, mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak semua juga akrab ya. Kalau orang tua itu mungkin, kalau saya mungkin iya, tapi orang tua yang mungkin nggak bersentuhan atau nggak akrab dengan Android, mungkin nggak tahu yang namanya belanja online. Bahkan mereka bingung ya, kalau loh ini barangnya dari mana dan sebagainya, seperti itu. Eee eee kalau saya pribadi sih, beberapa barang mungkin, lebih baik dibeli secara langsung seperti itu ya, terus kemudian kenapa enggak kalau misalkan toko kelontong tetangga masih menyediakan, kenapa kita harus beli di online, seperti itu. Kadang-kadang ada plus minusnya juga, belanja online itu misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi di gambar, kemudian tertipu oleh gambarnya, kemudian misalnya pesen 2 datangnya 1 misalnya, atau pesen 1 datangnya benda-benda rusak dan sebagainya, itu juga apa namanya, bisa jadi pertimbangan Bapak dan Ibu untuk belanja online seperti itu. Kalau kita lihat barangnya secara langsung, kita lebih puas seperti itu, biasanya selisih harga itu memang jadi apa ya, jadi iming-iming ya. Kadang-kadang, oh pas diskon nih, atau pas apa, pas momen-momen tertentu misalnya itu beli kemudian murah, ternyata pas datang nggak sesuai apa yang kita harapkan, seperti itu. Mungkin kalau saya pribadi lebih baik misalnya kalau masih bisa dijangkau, itu dibeli secara langsung aja kayak gitu. Hitung-hitung juga kalau kita beli di warung tetangga itu juga kita membantu kan, apalagi pada saat pandemi saat ini, seperti itu. Itu sih dari saya, Masnya. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya akan mengingatkan kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi daftar hadir, terutama bagi peserta yang berminat untuk mendapatkan sertifikat workshop ini ya. Jadi, kalau mau dapat sertifikat ya isi daftar hadir terlebih dahulu. Oh ya, acara ini juga disiarkan secara langsung ya melalui Facebook-nya NU Online. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini melalui Facebook NU Online. Ini ada yang hadir melalui Facebook, ini ada Rohim Firdaus dari Lampung, kemudian ada Seknas JPPI, ada Agus Suwanto dari Jambi, ada Muhammad Mahmud dari Pasuruan, Nur Aisyah dari Banyuwangi, Desi Yustiana dari Banyumas, Nur Saadah Mujtahid, dan Khairul Anwar dari Pontianak. Jadi acaranya yang hadir dari berbagai wilayah Indonesia ini Bu Widya. Jadi Iya, ternyata luar memang biasa ya. minat masyarakat kita untuk menggali ilmu tentang bagaimana pendampingan belajar online ini sangat tinggi ya, gitu. Ya. Mungkin ini Bu Widya, saya juga ingin bertanya nih, karena beberapa kali menyimak ini ya, keluhan-keluhan para ibu-ibu yang mendampingi anaknya belajar online gitu. Kok jadi ibunya yang mengerjakan tugas, yang sekolah malah ibunya, bukan anaknya, gitu. Padahal kan tujuan dari sekolah itu ya yang harus belajar ya anaknya gitu, bukan orang tuanya. Nah, bagaimana sih cara mendampingi anak mengerjakan tugas supaya mereka itu mengerjakan tugas secara mandiri gitu. Dan kita juga sebagai orang tua bisa menahan diri untuk tidak mengerjakan tugas mereka gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu ya tadi ya perannya kan di sebagaimana tadi dijelaskan Bu Widya itu kita sebagai pendukung gitu. Jadi kita cukup mendukung aja gitu. Mendukung dan mengarahkan mereka bagaimana mengerjakan tugas, bukan kita yang mengerjakan. Gitu Bu Widya. Ya, betul sekali Mas. Nah, banyak juga ya yang nggak sabar gitu kan,
mungkin juga ada anak-anak yang, "Lah mama, lah ibu, apa-apa masa, dikit-dikit marah, ini loh aku bingung ini," gitu kan. Ternyata pas yang ditanya ibunya lagi ngepel, lagi nyapu, lagi masak dan sebagainya, mungkin jadi emosi gitu ya. "Kamu itu gimana sih belajarnya? Ini, coba dibaca dulu ini dan itu," seperti itu. Jadi, kuncinya adalah satu sabar ya, eee, bisa dibayangkan ya Bapak Bapak dan Ibu yang jadi orang tua, bagaimana sabarnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, karena nggak cuma menghadapi satu satu siswa ya kan, ada mungkin satu kelas itu ada yang 30, ada yang 25 dan sebagainya, dan dalam waktu satu momen itu harus menjaga konsentrasi dan sebagainya untuk apa, untuk mencapai, tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang disampaikan ya kan. Nah, orang tua yang, hari ini mungkin kurang lebih, 2 tahun ini ya, 2 tahun ini membimbing anaknya di rumah untuk belajar itu, harusnya itu lebih menahan diri seperti itu. Jadi gini, boleh membantu tapi, apa namanya, diarahkan untuk, caranya seperti itu. Runtutannya, jangan langsung hasilnya. Meskipun, soalnya itu ya pasti orang tua sudah tahu jawabannya, misalnya matematika dan sebagainya, atau mereka para orang tua yang punya background pendidikan tinggi, pasti sudah tahu, "Oh, ini tuh jawabannya ini," gitu. Apalagi kalau soal pilihan ganda lah, main coret-coret aja, "Oh, ini udah selesai." Ternyata pas di cross check sama gurunya, pas di, apa namanya, tanya jawab dan sebagainya, anaknya yang punya nilai bagus ternyata nggak tahu apa-apa. Ya, ini kan jadi pertanyaan, oh ternyata yang mengerjakan ini orang tuanya, pantas saja anaknya nggak tahu apa-apa. Sebenarnya disadari juga orang tua bahwa ketika kita memberikan jawaban, itu adalah, bumerang gitu kan. Karena akan kembali ke kita juga, ke anak kita. Lah, kalau kita yang jawab, anak kita nggak tahu, ya kan? Anak kita nggak paham, boro-boro ya, setelah selesai mereka baca lagi. Kan biasanya setelah selesai ya udah disetorin aja ke gurunya ya kan. Itu bumerang Bapak Ibu. Jangan sampai itu, terjadi di anak kita lah. Nanti sia-sia dong kita bayar. Ini loh kita online, kita harus bayar juga ya kan. Kita nggak menikmati fasilitas sekolah secara langsung, tapi kita harus bayar. Terus kita, malah membiarkan anak-anak itu, ini, apa namanya, eee iya, secara tidak langsung bodoh ya, maksudnya, ini loh sudah hasilnya, kita anak kita nggak tahu prosesnya ini, runtutannya ini. Coba misalnya, karena mungkin udah ngebet pengen main gitu, "Lah nggak tahu lah jawabannya," padahal kita bisa mengarahkan, "Sebentar Mas, Mbak, coba sini Ibu, atau Bapak temeni, coba di halaman sekian ada apa enggak, dibaca dulu, terus kemudian, pas nggak nih jawabannya," dan sebagainya. Jangan jangan juga mentang-mentang ya karena bapak ibunya akrab dengan Google dan sebagainya, langsung searching aja gitu kan, searching aja di Google langsung ketahuan nih jawabannya apa. Bahkan ada beberapa, apa namanya, kalau dulu, saya karena pernah ngajar di bimbel kayak gitu ya, anak-anak itu udah akrab dengan, satu situs kayak gitu, itu kalau diketik pertanyaannya itu udah langsung muncul jawabannya aja gitu, instan sekali ya kan. Padahal sebenarnya jawaban-jawaban itu ya tidak lain tidak bukan pasti ada di materi, seperti itu. Nah, kita ajarkan, kita, biasakan untuk tahu prosesnya dulu, baru hasil. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus tanamkan bahwa ini adalah, apa namanya, tanggung jawab kamu sebagai, siswa, sebagai seorang murid ya, diberikan tugas dan sebagainya, nanti juga manfaatnya di kamu, misalnya kamu nggak tahu juga ruginya di kamu juga, kayak gitu. Nah, apa namanya, motivasi atau, ngobrol seperti ini juga tidak bisa di suasana yang di mana, siswanya itu udah pengen anaknya itu udah pengen main, pengen ini dan itu. Pas kita santai, kita ajaklah ngobrol yang enak gitu kan dengan, suasana misalnya lagi
ngemil atau lagi nonton TV bareng kayak gitu. Mas, Mbak, kemarin tuh gini gini gini. Atau kita menganalogikan atau mengilustrasikan nggak apa-apa. Yang penting itu untuk, kebaikan kebaikan dari si anak. Misalnya anak-anak yang 1 sampai 3 tahun nih, nggak mau, makan dan sebagainya. Kita, apa ya, kasih cerita aja, "Kemarin ya, Ibu lihat nih ada anak-anak nggak mau makan, terus ternyata perutnya sakit, ini dan itu." Nah, disitulah kita, oh, kan mereka juga sedikit-sedikit sudah mulai berpikir ya, "Iya ya, nanti kalau saya nggak makan, nanti kalau main lapar, kalau ini nanti perutnya sakit, nanti kalau perutnya sakit nggak bisa main dong," dan sebagainya. Kemudian misalnya anak-anak yang sudah mulai, dewasa ya, mendapatkan tugas-tugas yang, relatif sulit seperti itu, ya kita, kewajibannya mendampingi, kemudian mengarahkan sebisa kita. Kemudian kalau misalkan, tugas-tugas tertentu dengan ada langkah-langkahnya, kita tinggal memandu dari awal sampai akhir, kayak gitu. Kemudian, eee, apa ya, kita juga wajib, paham bahwa setelah belajar, sekian lama berjam-jam itu juga membutuhkan waktu istirahat. Kita orang tua juga wajib, bukan wajib ya, sebaiknya, menyediakan, apa ya, makanan-makanan yang bergizi menunjang pembelajaran dan sebagainya, sebisa kita, semampu kita, seperti itu. Tidak bisa yang memaksakan misalnya orang-orang, apa namanya, berpendapatan hanya berapa ratus ribu satu hari misalnya, cuma 50.000 harus menghidangkan, daging dan sebagainya yang katanya bergizi itu juga, tidak bisa seperti itu. Jadi sebisa dan semampu kita, seperti itu. Mungkin itu sih dari saya, Mas. Nah, dari teman-teman yang lain kalau mau sharing, boleh. Melanjutkan pertanyaan yang tadi nih Bu Widya. Iya, Kalau silahkan. seandainya mereka nih mengerjakan tugas sendiri begitu ya, terus kita sebagai orang tua mengoreksi jawaban mereka gitu, jadi melihat dan kita tahu ada yang salah gitu, kita boleh nggak sih ngasih tahu gitu jawaban yang benar misalkan? Mungkin, cara mengasih taunya jangan langsung jawabannya ya, Mbak, misalkan dengan clue-clue, "Apa iya?" Misalkan, "Apa ini udah, tepat? Coba, dibaca atau coba, kalau misalkan, ini dilakukan dengan seperti ini bisa nggak? Apa harus dilakukan dengan cara ini?" Atau biasanya kan, pasti kita udah tahu, tapi cara mengarahkannya itu jangan langsung hasilnya, "Enggak, jawabannya ini loh." Gimana sih? Gitu-gitu tuh jangan. Tapi, kita, kasih stimulus-stimulus supaya mereka juga jalan berpikirnya, kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Widya. Ini ada pertanyaan dari saudara Indrawan Cahyadi. Pertanyaannya, apa yang menjadi alat atau metode